Akhirnya kamu bangun juga ya? Hah? Bagaimana keadaanmu? Tunggu, ini rumah sakit ya? Kenapa saya di rumah sakit ya? Oke, jadi 2 bulan lalu kamu mengalami kecelakaan dan beberapa warga sekitar yang melihat kecelakaan tersebut membawa kamu ke rumah sakit. Hah? Tunggu, aku dengar itu benar nggak? Kecelakaan? Aku nggak ingat kena kecelakaan beras ini. Oke, kalau gitu kamu ingat nggak sekarang tanggal berapa? 10 Maret 2020. Ya, 10 Maret 2020. Oke, itu sebenarnya salah. Sekarang bukan 10 Maret 2020, melainkan 17 Maret 2023. Bagaimana dengan nama dan umurmu? Apakah kamu masih ingat? Nama saya Daniel. Saya sekarang berumur 14 tahun kalau nggak salah. Setidaknya kamu masih ingat namamu siapa. Dan kayaknya tidak timbul permasalahan kognitif akibat kecelakaan tersebut. Namun, kelihatannya kamu kehilangan memorimu selama 3 tahun terakhir. Kamu bukan 14 tahun ya, tapi kamu sekarang sudah 17 tahun. Tunggu. 3 tahun terakhir? Nah, nasibku bagaimana ini dong? Apakah kamu ada wali yang bisa kami hubungi selain ayahmu yang ada di luar negeri? Minta maaf dong, rasanya tidak ada siapa-siapa deh yang bisa saya hubungi sekarang ini dong. Kalau begitu, istirahat dulu saja ya. Kami akan memonitor kondisimu dahulu selama seminggu sebelum kamu bisa keluar dari rumah sakit. Nanti berikan emailmu supaya bisa rumah sakit memberikan tagihannya ya. Ya, baik dok, baik. Semoga cepat sembuh ya Daniel. Ya, terima kasih. Daniel, halo. Lama nggak ketemu ya? Bener kamu anak Amnesia ya? Kamu nggak salah. Kamu nulis ya namanya? Kamu masih ingat aku? Iya sih, cuma pas kita masih kecil sih. Oh, berarti ada banyak memori yang kamu lupa dalam dirimu ya? Ya maaf sih, aku kelupaan 3 tahun terakhir ini. Jadi kalau nggak salah pas kamu lulus SMP ya. Oh, berarti kamu memorinya waktu kita berpisah pas SD ya? Ayo kita kenalan lagi. Ya semoga kita membuat memori yang lebih baik di masa depan ya. Mungkin dia hanya terburu-buru. Ayo, bel dadak bunyi. Ayo kita masuk kelas. Kanan. Selamat pagi ayah, selamat pagi ibu, selamat pagi kakak. Ups. Bye. Mimpi apa itu? Bagaimana status pencarian bos? Belum ada perkembangan sih sejauh ini. Lama banget sih, sudah 2 bulan loh kalian mencari. Emang kalian mencari di mana aja kok gak ketemu? Cari di mall kan coba tahu bos ke mall. Kita udah tiap hari libur ke mall. Kapan ketemunya kalau gitu? Emang bos ke mall? Kan coba tahu ke mall. Kita sudah pakai segala cara loh bos, sampai naruh iklan-iklan yang orang hilang di koran sama nempelin poster-poster. Kita juga berkontak sama koneksi buat bisa cari bos. Nah gitu loh, kamu telah bekerja dengan baik. Lanjutkan pencarian bos. Siap bos. Besok mau ikut ke mall. Boleh deh, biar cepat ketemu bos kan?
bapak cari ya lah. Kamu kok pintar sekali ya? Apa yang salah? Udah, kita tanya langsung aja ke mereka. Yuk, kita ketemu. Bos, ada mau ada taksi sama itu kan dari Tadi siapa ya? Kita adalah anggota geng Adiotas. Kamu adalah ketuanya, Daniel. Masa kamu gak ikut sama kita? Kita telah menghabiskan waktu bersama-sama dengan kamu. Tunggu. Kalian siapa ya emangnya? Kamu ngapain itu bos kita sampai dia bisa melupakan dunia? Kita pergi aja. Jangan cari masalah sama mereka. So. Bu Julia, kamu benar-benar akan memilih kita dan memilih dia. Apakah beberapa saudara kita dan semua yang kita lalui bersama gak ada artinya buat kamu? Sorry. Tapi kalian pasti salah orang. Meskipun aku kenal kamu, kita tidak akan jadi teman karena perilakumu itu. Ngerti? Gimana ini ketua sepertinya bos bener pacarnya orang kita. Kayaknya dia udah melupakan kita. Oh, atau jangan cuma jadi ini semua. Aduh, imajinasimu loh berlebihan. Teman lah. Bagaimanapun juga, bos Daniel telah mengkhianati kita. Bagaimanapun caranya kita harus memaksa bos untuk kembali ke sini. Aku punya rencana. Akhirnya pelajaran Dewi selesai. Rasanya pelajaran ini susah. Ya biasa-biasa aja sih. Tapi mungkin hari ini tugasnya lebih banyak ya. Oh iya, ada tugas apa ya? Aduh, tugasnya ada apa aja ya tadi itu? Biasanya ada tugas matematika sama seni, sama besok ada proses biru. Stop. Aduh, ngomong tentang tugas. Ini tugas pada bukan. Nanti ayo pas di rumah. Ayo, keburu kemana-mana. Ayo, mending dicatat dulu tugasnya supaya nggak lupa. Ya. Lah, kenapa berhenti? Ada barangku yang ketinggalan di sekolah nih. Berapa? Rasanya buku biologiku. Besok postes lagi. Makanya barang itu dicek dhisik sebelum pulang, Nak. Cek. Waduh. Botolku ketinggalan juga dia rasanya. Dan kalau kamu ngomong itu harus lihat dari diri sendiri dulu dong. Ya. Ampun, Bos, ampun. Mau tak ambilin tak barangmu. Tapi tugasnya dikerjain dulu ya. Nanti kasih tahu jawabannya ke gua. Serah kamu deh. Jangan lupa setanku ya. Oke, Bos. Ayo kerjain cepat sebelum bos kita datang. Jangan sampai dia melihat kita. Oke, bos kecil. Siap, bos. Ngomong yang tegas dong. Siap, bos kecil. Jangan berhenti juga. Siap, bos. Maaf, bos. Jadi habis ini kita ngapain nih, bos? Kok saya lupa sih, baru dijelasin loh. Saya juga lupa, bos. Juga nggak ngerti. Hayya, kalian ini. Yaudah aku jelasin satu kali lagi. Awas sampai kalian nggak dengar baik-baik. Siap, Bos. Nah, nanti kan kita akan menemui bos tuh. Jadi kita ngomong si bos bahwa bos itu akan dikhianati oleh si Louis. Kita bilang bahwa si Louis itu bakal ngomong ke guru-guru sama polisi. Nah, tapi kan si bos kan pinter tuh otaknya. Gak bakal percaya kepada kita. Salah satu dari kalian bakal telepon si bos. Bakal mengancam gitu, bakal menangkap si bos. Pasti bos ujung-ujungnya akan tidak percaya kepada si Louis dan akan kembali lagi ke kita. Gimana rencana aku? Bagus kan? Bagus, bos. Rencananya. Lucu banget caranya. Pinter banget. Kira aku guyon, hah? Tak gepol loh kamu. Ya maaf. Berani dia ya kalian mencuri Louis. Hah? Kok ada bos di sini? Nah, ampun, bos. Mana biar aku bisa tahu. Kalian tidak sepintar itu ya.
bangun. Orang dipukul sekali di leher nggak mungkin bakal pingsan. Lepaskan Luis sekarang. Kalau nggak tak telepon loh polisi deh. Pada akhirnya yang bos pilih adalah bocah ini. Padahal waktu yang kita habiskan bersama lebih banyak. Apakah semuanya ini sia-sia? Padahal kita dulu sudah berjanji satu sama lain. Ngomong apa sih kamu? Antara bos sudah lupa atau emang pura-pura lupa? Apa aku perlu ingetin lagi? Diam kau, aku nggak punya waktu kamu tahu. Dulu kita No workouts. No workouts. This is so fascinating. How do you feel? Feel amazing. Remind Absolutely everybody the incredible. rules 100 days ago. What did you eat? Yeah, nothing but McDonald's 3 times a day. Just cut every meal in half and seek the heat before you eat, meaning don't eat any snacks between so you can actually feel when your body's actually hungry. Can we define? katanya dia nggak mau jadi apa? Sebenarnya kalau kenalan kenalan aja, kita tuh harus optimis. Soalnya menilai orang dari luarnya saja. Gak bisa. Itu aku sih. Tunggu ya. Kita tadi main gitu. Oh iya, benar sekali. Jadi mau kenapa? Mau kenalan? Ya mau kenalan, mau apa lagi? Memori apa ini? Nah bos, kembalilah ke sisi kami. Karena kami lah yang paling mengerti. Bos, gak usah itu berdamai sama si Luis. Karena gak cocok tau gak sih, ini hidup bos bisa membosankan. Tidak. Aku tidak akan kembali ke geng. Apa? Bos, ada apa dengan bos? Pasti bos bercanda. Ayo. Enggak. Aku serius. 100% serius. Kamu ya? Kamu sudah melupakan dirimu. Bukannya dulu bos yang bilang bahwa dalam bergeng harus setia kawan. Dan dalam keadaan apapun kita juga harus setia kawan. Apakah bos yang sudah melupakan janji itu dan juga melupakan kenangan bersama kita? Tidak. Aku tidak akan melupakan apa yang telah kalian lakukan kepada saya. Tapi kenyataannya aku meninggalkan geng bukan karena kalian, tapi karena aksi-aksi kita dulu itu. Dulu saat aku masih menjadi ketua geng kalian, aku menyakiti banyak orang, termasuk diriku sendiri. Tapi setelah aku bertemu dengan Luis, aku sadar bahwa kerusakan yang kita timbulkan tidak harus permanen dan kita bisa memiliki hidup yang baru. Bahwa kita dapat berhenti dengan meminta pertobatan, dengan meminta maaf. Lalu, apa yang bos mau lakukan sekarang? Jangan lupa ya bos, dulu bos juga pernah melakukan hal-hal yang keji dan tidak pantas itu. Jangan harap bos tidak mendapatkan hukuman dari ini. Aku sudah tahu. Oleh karena itu, saya sudah menyuruh Luis untuk menelpon polisi agar kita dapat menyalahkan diri kita sendiri. Telepon siapa? Mari kita hadapi masalah ini dengan tanggung jawab. Masa lalu kita telah melakukan banyak hal yang merugikan orang lain dan juga mengecewakan orang yang telah percaya kepada kita. Oleh karena itu, ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk bisa hidup dengan normal, untuk kita bisa hidup dengan masa depan yang layak. Oleh karena itu, aku
Aku katakan sekali lagi teman-teman, marilah kita hadapi masalah ini dengan tanggung jawab. Apa di sini ada yang melaporkan tentang terkait kasus kenakalan geng? Ya Pak, saya yang melaporkan kasus ini kepada pihak hukum Pak. Dan ini adalah teman-teman saya Pak. Baik, terima kasih atas kejujuran kalian. Silakan ikut saya ke mobil polisi. Saya akan interogasi kalian di kantor polisi. Mengapa setelah sekian lama kalian baru menyerahkan diri kepada polisi? Ya lah Pak, namanya saya anak muda. Jawab dengan benar. Di sini tuh tidak ada yang namanya main-main. Ya Pak, saya membawa kasus ini ke depan mata hukum Pak. Soalnya saya sadar bahwa apa yang telah kami lakukan dulu bukanlah suatu hal yang baik. Betul Pak, kata bos. Selain itu kita juga merasa bersalah. Karena itu kita mau menyerahkan diri dan bertobat. Baik, saya mengerti maksud kalian. Untuk kasus ini saya akan rundingkan dulu dengan tim saya yang lain. Ada kemungkinan kalian akan mendapatkan keringanan karena kalian telah melaporkan diri kalian secara mandiri. Jadi, itulah yang baik. Atau bos aku takut. Ya apa yang kita takutkan? Itu kan kesalahan kita, jadi kita harus tanggung jawab. Betul itu. Untung ada bos yang mengingatkan kita atas perilaku kita ini. Ya, tenang sajalah. Apapun yang terjadi, aku tahu kita masih bisa tetap bersama lah. Disinilah asal mulanya sumber air pegunungan di Indonesia. Mengalir ke penjuru Nusantara selama lebih dari 45 tahun. Dari generasi ke generasi. Aqua dengan label baru, kebaikan berawal dari sini. Saya kecewa, tetapi ada kabar baik yang kiranya bisa saya sampaikan. Hukuman yang akan kalian terima adalah hanya berupa pengabdian masyarakat. Mulai 3 hari ke depan kalian akan langsung melakukan hukuman yang telah ditetapkan, dan saya harap pertemanan kalian akan terus terjalin meskipun ada masalah yang kiranya menimpa kalian. Saya juga berterima kasih atas solidaritas kalian, kerjasama kalian, atas inisiatifnya untuk melaporkan diri kantor polisi. Terima kasih Pak. Aku duduk di sini, hatiku penuh dengan penyesalan. Terdengar aneh ya, tapi aku betul-betul menyesal dengan apa yang telah kami lakukan. Aku dan 3 temanku kini merenung dan menyesali tindakan-tindakan kami di masa lalu. Kami menyadari bahwa apa yang kami lakukan adalah buruk, sangatlah buruk. Dulu kami terjebak dalam kehidupan yang keliru. Kami melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kami lakukan. Kami mencela orang lain, menyebabkan rasa sakit hati dan penderitaan. Kami memilih jalur yang salah, berpikir bahwa itu adalah jalan yang benar. Tapi sekarang kita sadar betapa salahnya kita. Kami telah belajar, kita semua sekarang berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Kami berkomitmen untuk mengubah hidup kami. Kami belajar bersama, belajar tentang agama Kristen. Kami menemukan pengharapan dalam kasih dan pengampunan Tuhan. Kami tahu bahwa kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita dapat belajar dari kesalahan kita dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Kami berbagi rasa bersalah yang mendalam, namun itu tidak cukup. Kami harus bertindak, kami harus memperbaiki kesalahan kami dan melakukan perbuatan baik untuk menebus dosa-dosa kami ini. Kami ingin membantu orang lain dan menyebarkan cinta dan kedamaian. Karena itu adalah hal yang kami cari sekarang. Tidak mudah tentu saja. Proses ini penuh dengan tantangan. Terkadang kita tergoda untuk kembali pada kebiasaan lama kita yang buruk. Tetapi kami bersatu, saling mendukung satu sama lain untuk tetap berada di jalur yang benar.
tahu bahwa kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita butuh satu sama lain, dan kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Kami berjanji untuk memperbaiki diri kami, untuk menjadikan diri kami lebih baik. Kami berjanji untuk meminta maaf kepada orang-orang yang telah kami sakiti dan berusaha memperbaiki hubungan kami. Kami tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik. Jadi, di sini aku berada dengan hati yang penuh penyesalan dan tekad yang kuat. Aku berharap dapat memperbaiki diriku sendiri dan menyebarkan pengharapan kepada mereka yang merasa terjatuh. Aku berharap dapat menginspirasi orang lain untuk mencari perubahan dan menemukan kasih dan pengampunan seperti yang kami temukan. Itulah perjalanan kami sekarang, perjalanan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menyesali tindakan masa lalu kami, dan untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik melalui agama Kristen.